Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Selamat datang juga kepada para penonton baru di channel Lansia Terjaga. Kami senang sekali Anda bisa bergabung bersama kami. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Ibu Sundari saat konsultasi. Beliau terlihat sangat bugar, energinya luar biasa, dan pencernaannya sangat lancar untuk usianya yang sudah di atas 60 tahun. Saya pun menanyakan apa ya rahasia beliau bisa tetap begitu sehat dan energik. Ternyata, Ibu Sundari punya kebiasaan yang sederhana namun sangat krusial. Beliau sangat hati-hati dalam mengombinasikan makanan, terutama menghindari campuran-campuran tertentu yang sering dianggap remeh. Dan saya akan bagikan rahasia kombinasi makanan yang harus dihindari dan yang terbaik untuk Anda semua di video kali ini. Bapak dan Ibu, seringkali kita menganggap telur sebagai makanan super yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk kesehatan. Memang benar, telur adalah sumber protein berkualitas tinggi dan mengandung banyak vitamin serta mineral penting. Namun, tahukah Anda bahwa kombinasi telur dengan beberapa jenis makanan tertentu justru bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang merusak bagi pencernaan dan bahkan jantung Anda, terutama bagi lansia setelah usia 60 tahun? Masalahnya, seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita menjadi lebih sensitif dan kemampuan tubuh untuk memproses serta menyerap nutrisi juga bisa berubah. Kombinasi makanan yang salah bisa menyebabkan fermentasi di usus, memicu peradangan, dan bahkan membebani jantung Anda secara tidak langsung. Jadi, sangat penting bagi kita untuk memahami kombinasi makanan mana yang sebaiknya dihindari agar telur tetap menjadi superfood yang bermanfaat, bukan malah menjadi pemicu masalah kesehatan. Mari kita lindungi pencernaan dan jantung kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Lansia Terjaga agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas pembahasan utama. Kombinasi makanan telur yang merusak dan terbaik untuk lansia. Video ini membahas tentang kombinasi makanan yang sebaiknya dihindari saat mengonsumsi telur, terutama bagi lansia, serta kombinasi makanan yang baik untuk dikonsumsi bersama telur. Mari kita pahami lebih dalam mengapa kombinasi ini penting. Pengantar dan kisah nyata. Video ini diawali dengan sebuah pertanyaan penting. Apakah makanan yang kita anggap sehat dan bergizi justru bisa menjadi bumerang dan mengganggu kesehatan kita? Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh, namun seringkali kombinasi makanan yang salah lah yang menjadi pemicunya. Kita terbiasa makan sesuai selera atau tradisi, tanpa benar-benar memahami interaksi antar nutrisi dalam tubuh. Untuk memberikan gambaran nyata, kami menghadirkan kisah inspiratif dari Ibu Sulastri Maharani, seorang ibu berusia 68 tahun. Beliau berbagi pengalamannya jatuh sakit, merasakan berbagai keluhan pencernaan yang parah setelah mengonsumsi telur dan pisang dalam satu piring secara bersamaan. Pengalaman pribadi ini menjadi pemicu utama pembahasan topik dalam video ini, menunjukkan bahwa apa yang tampaknya sehat secara individual belum tentu demikian saat dikombinasikan. Video ini akan secara mendalam membahas 6 kombinasi makanan yang sebaiknya tidak dimakan bersamaan dengan telur. Pembahasan ini tidak hanya didasarkan pada teori ilmu gizi, tetapi juga diperkuat dengan pengalaman klinis dari para ahli dan kisah nyata dari lansia-lansia di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif dan praktis agar Anda bisa menjaga kesehatan pencernaan dan jantung Anda dengan lebih baik. Kombinasi makanan yang harus dihindari dengan telur. 1. Roti putih. Roti putih adalah salah satu makanan pokok yang sering kita temui di meja sarapan, seringkali dipadukan dengan telur. Namun, roti putih terbuat dari tepung yang sudah melalui proses pengolahan ekstensif, di mana serat, vitamin, dan mineral pentingnya sebagian besar telah dihilangkan. Yang tersisa adalah karbohidrat sederhana yang sangat cepat diserap tubuh, menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Lonjakan gula darah ini dapat memicu respons insulin yang kuat
yang jika terjadi berulang kali dapat menyebabkan resistensi insulin dan peradangan. Kombinasi telur yang kaya protein dan lemak dengan roti putih yang tinggi karbohidrat olahan dapat menciptakan tabrakan metabolik dalam tubuh lansia. Ini dapat menyebabkan Anda merasa lelah lebih cepat setelah makan, memicu nafsu makan berlebih karena lonjakan gula darah yang diikuti penurunan cepat, serta meningkatkan risiko peradangan kronis dalam jangka panjang. Sebagai contoh, Ibu Sulastri merasakan mudah lapar, gampang ngantuk, dan pegal-pegal setelah sarapan telur dengan roti tawar putih. Sementara Pak Anwar dari Palembang juga mengalami cepat lelah, nyeri lutut, dan mudah marah setelah rutin mengonsumsi kombinasi ini. Solusi terbaik adalah mengganti roti putih dengan roti gandum utuh yang tinggi serat dan memiliki indeks glikemik lebih rendah. Serat dalam roti gandum utuh membantu memperlambat penyerapan gula dan menjaga stabilitas energi Anda. Kedua, susu kedelai. Susu kedelai sering dianggap sebagai alternatif susu sapi yang sehat, terutama bagi yang intoleran laktosa atau vegan. Namun, kedelai secara alami mengandung fitat, senyawa yang dikenal sebagai antinutrisi. Fitat memiliki kemampuan untuk mengikat mineral penting seperti zat besi dan seng, sehingga menghambat penyerapannya oleh tubuh. Meskipun telur adalah sumber zat besi yang baik, fitat dari susu kedelai dapat mengurangi manfaat ini secara signifikan. Kekurangan zat besi, terutama pada lansia, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius seperti cepat lelah, sering pusing, jantung berdebar, dan bahkan anemia ringan. Semua gejala ini dapat menurunkan kualitas hidup dan mobilitas lansia. Sebagai ilustrasi, Ibu Mini yang berusia 66 tahun mengalami mudah capek, sering mengantuk, dan pusing karena kadar zat besinya rendah yang diyakini akibat kebiasaan rutinnya mengonsumsi telur rebus dengan susu kedelai. Untuk menghindari masalah ini, solusi yang disarankan adalah memisahkan waktu konsumsi telur dan susu kedelai. Beri jeda minimal 1,5 hingga 2 jam antara keduanya agar tubuh memiliki kesempatan untuk menyerap nutrisi dari masing-masing makanan tanpa hambatan fitat. Ketiga, teh, terutama teh hitam dan teh hijau. Teh, baik itu teh hitam maupun teh hijau, adalah minuman favorit banyak orang, seringkali menjadi pendamping sarapan telur. Namun, teh mengandung senyawa tanin yang dapat mengikat berbagai nutrisi penting dan menghambat penyerapannya. Tanin dapat menghambat penyerapan zat besi dari telur, serta protein dan beberapa vitamin krusial lainnya. Ini berarti Anda tidak mendapatkan manfaat nutrisi telur secara maksimal. Selain itu, kombinasi telur dengan teh dapat membuat lambung Anda lebih sensitif, terutama bagi lansia yang mungkin sudah memiliki sistem pencernaan yang lebih rentan. Hal ini dapat menyebabkan rasa mual, begah, perut terasa penuh, dan sulit mencerna makanan. Ibu Sulastri sendiri mengakui perutnya terasa penuh gas dan berat setelah sarapan telur rebus dengan teh melati. Untuk menghindari ketidaknyamanan ini dan memastikan penyerapan nutrisi optimal, solusi terbaik adalah memberi jeda minimal 1 jam setelah makan telur sebelum Anda minum teh. Gunakan waktu ini untuk menikmati air putih atau minuman lain yang tidak mengganggu penyerapan nutrisi telur. Keempat, roti bawang putih. Roti bawang putih yang harum dan gurih seringkali menjadi pilihan yang lezat untuk sarapan atau camilan. Namun, ketika bawang putih dipanggang panas dan dikombinasikan dengan protein telur, dapat terjadi reaksi kimia yang unik. Reaksi ini berpotensi menghambat penyerapan vitamin B12, sebuah vitamin yang sangat penting bagi lansia. Vitamin B12 memainkan peran krusial dalam fungsi saraf, pembentukan sel darah merah, dan menjaga kesehatan otak. Kekurangan vitamin B12 pada lansia dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk gangguan daya ingat, masalah saraf seperti kesemutan atau mati rasa, dan gangguan keseimbangan yang meningkatkan risiko jatuh. Sebagai contoh, Ibu Marwati yang berusia 71 tahun sering mengeluh lupa dan bingung, yang kemudian diketahui bahwa kadar B12-nya rendah, kemungkinan besar karena kebiasaannya rajin makan roti bawang putih bersama telur. Untuk melindungi asupan B12 Anda, ada baiknya menghindari kombinasi ini atau membatasi konsumsinya. Jika Anda suka bawang putih, pertimbangkan untuk menambahkannya dalam masakan lain yang tidak bersamaan dengan telur. Kelima, buah sitrus. Jeruk, lemon, nanas. Buah-buahan sitrus seperti jeruk, lemon,
Dan nanas dikenal kaya akan vitamin C dan antioksidan, serta memiliki rasa yang menyegarkan. Namun, sifat asam yang tinggi dari buah sitrus ini dapat menjadi masalah jika dikonsumsi bersamaan dengan protein padat seperti telur. Ketika asam bertemu dengan protein dalam jumlah besar di lambung, proses pencernaan protein dapat melambat secara signifikan. Perlambatan pencernaan ini dapat menyebabkan makanan tertahan lebih lama di lambung dan usus, memicu proses fermentasi yang tidak diinginkan. Hasilnya adalah produksi gas berlebih, rasa kembung, perut terasa penuh, bahkan nyeri ulu hati atau heartburn. Pak Darto dari Banyuwangi, misalnya, mengeluh perutnya terasa meledak setiap siang setelah sarapan telur orak-arik dan jus jeruk dingin. Untuk menghindari ketidaknyamanan ini, sebaiknya nikmati buah sitrus pada waktu yang terpisah dari konsumsi telur, misalnya sebagai camilan di antara waktu makan. Keenam, pisang-pisang adalah buah yang populer, mudah didapat, dan seringkali dijadikan pilihan praktis untuk sarapan atau camilan. Namun, pisang dicerna dengan sangat cepat oleh tubuh, sementara telur, sebagai sumber protein dan lemak, membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk dicerna. Ketika kedua makanan dengan kecepatan pencernaan yang sangat berbeda ini dikonsumsi secara bersamaan, dapat terjadi semacam tabrakan dalam sistem pencernaan. Kombinasi ini berpotensi menyebabkan nutrisi dari kedua makanan tidak terserap secara maksimal. Lebih buruk lagi, makanan yang dicerna lebih lambat bisa menahan makanan yang seharusnya cepat lewat, sehingga sisa makanan bisa mengalami fermentasi di dalam saluran cerna. Fermentasi ini dapat memicu produksi gas berlebih, menyebabkan diare, dan membuat perut terasa sangat tidak nyaman. Ingat kembali kisah Ibu Sulastri yang mengalami mules, diare, dan lemas setelah makan telur dan pisang dalam satu piring. Sebaiknya konsumsi pisang sebagai camilan terpisah atau beri jeda waktu yang cukup sebelum atau sesudah mengonsumsi telur. Kombinasi makanan terbaik dengan telur. 1. Telur dengan labu. Kombinasi telur dan labu adalah pilihan yang sangat cerdas untuk kesehatan mata Anda, terutama bagi lansia. Labu kaya akan beta-karoten, pigmen yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A, yang esensial untuk penglihatan yang baik. Di sisi lain, kuning telur adalah salah satu sumber terbaik lutein dan zeaxanthin, dua jenis antioksidan kuat yang secara spesifik melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Ketika kedua bahan ini digabungkan, mereka memberikan perlindungan terbaik bagi penglihatan Anda, membantu mencegah kondisi umum pada lansia seperti katarak atau degenerasi makula. Anda bisa menikmatinya dalam berbagai bentuk, misalnya sup labu kental dengan irisan telur rebus, atau tumis labu yang dicampur dengan telur orak-arik. Kombinasi rasa dan nutrisi ini tidak hanya lezat tetapi juga sangat bermanfaat untuk menjaga ketajaman penglihatan Anda. Kedua, telur dengan keju rendah lemak untuk menjaga kesehatan tulang yang kuat dan mencegah osteoporosis. Kombinasi telur dan keju pilih yang rendah lemak adalah pilihan yang sangat baik. Telur adalah salah satu dari sedikit sumber makanan alami yang mengandung vitamin D, vitamin yang krusial untuk penyerapan kalsium. Sementara itu, keju dikenal sebagai sumber kalsium yang sangat kaya. Vitamin D bertindak seperti kunci yang membuka pintu sel agar kalsium dapat masuk dan diserap dengan baik oleh tulang. Tanpa vitamin D yang cukup, sebanyak apapun kalsium yang Anda konsumsi, penyerapan ke tulang tidak akan maksimal. Kombinasi telur dan keju memastikan Anda mendapatkan kedua nutrisi penting ini secara bersamaan, sehingga kalsium dapat terserap dan digunakan secara efisien untuk memperkuat tulang dan membantu mengatasi osteoporosis. Anda bisa mencoba telur orak-arik yang dicampur keju parut rendah lemak, disajikan dengan roti gandum utuh untuk sarapan yang bergizi. Ketiga, telur dengan apel mungkin terdengar tidak biasa, tapi kombinasi telur dengan apel menawarkan manfaat pencernaan dan penyerapan nutrisi yang luar biasa. Apel mengandung pektin, sejenis serat larut yang sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Pektin membentuk gel di usus yang membantu mengatur pergerakan usus, menjaga bakteri baik, dan juga telah terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol. Yang lebih menarik lagi, apel juga dapat membantu penyerapan zat besi dari telur. Vitamin C yang ada di apel juga berperan dalam meningkatkan penyerapan zat besi non-him zat besi dari tumbuhan dan telur hingga 2 kali lipat. Jadi,
Kombinasi ini tidak hanya melancarkan pencernaan dan membantu kolesterol, tetapi juga memastikan Anda mendapatkan manfaat zat besi dari telur secara maksimal. Anda bisa mencoba salad sederhana yang berisi telur rebus yang dipotong-potong, irisan apel tipis, lalu tambahkan sedikit yogurt tawar atau minyak zaitun untuk saus. Pesan penutup, Bapak dan Ibu sekalian, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana dan kapan mengonsumsi makanan, bukan hanya sekadar soal kenyang atau apakah makanan itu sehat di atas kertas. Ilmu gizi modern mengajarkan kita bahwa interaksi antar makanan sama pentingnya dengan nilai gizi individu setiap makanan. Terutama bagi lansia, sistem tubuh yang semakin rentan memerlukan perhatian lebih dalam hal kombinasi makanan. Jika Anda mengalami reaksi aneh setelah makan, seperti kembung terus-menerus, diare, perut begah, atau merasa lemas yang tidak biasa, segera konsultasikan ke dokter atau ahli gizi Anda. Gejala-gejala ini bisa menjadi sinyal bahwa ada kombinasi makanan yang tidak cocok dengan tubuh Anda. Mencegah lebih baik daripada mengobati, dan pemahaman tentang makanan adalah langkah pertama menuju kesehatan optimal di usia senja. Bagaimana, Ibu dan Bapak? Apakah Anda sudah menyadari ada kombinasi telur yang sering Anda lakukan dan mungkin memicu masalah? Jangan khawatir, tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan. Mari kita ajak diri sendiri dan orang-orang terkasih untuk menghindari kebiasaan buruk dalam mengombinasikan makanan ini mulai hari ini. Pilihlah kombinasi yang terbaik untuk pencernaan dan jantung Anda. Setiap langkah kecil dalam memahami tubuh dan makanan adalah investasi besar untuk kesehatan yang berkelanjutan. Dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman lansia lainnya. Ya, mari kita dorong semua lansia di sekitar kita untuk makan dengan lebih bijak, menjaga pencernaan, dan melindungi jantung mereka. Bersama-sama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih bugar, bersemangat, dan berdaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.